Hai, waktunya meneruskan jalan cerita Leo si pahlawan. Di video yang lalu, Leo sudah tahu permasalahan apa yang sedang Melnes alami hingga sampai ia memutuskan untuk pergi dari istana. Karena hal itu juga, Leo berjanji akan membantunya. Pelajaran pertama sudah Leo ajarkan secara langsung, namun Melnes masih belum paham maksud dari latihan ini. Meskipun begitu, progres Melnes dalam pelajaran pertamanya cukup bagus. Sembari beristirahat, Leo akan latihan wawancara sama Melnes. Posisinya Melnes jadi si pewawancara, dan Leo yang diwawancarai. Awalnya, Leo berpikir Melnes pasti akan bertanya sesuatu yang rumit, tapi ternyata jauh dari itu. Dia tidak menyangka Melnes bertanya alasan Leo join ke pasukan iblis. Menurut kalian, apakah Leo akan jujur? Atau dia akan berdalih dan mengalihkan pembicaraan? Nah, semua itu akan terjawab di video ini, teman-teman. So, langsung aja nih di alur cerita Yusayame Masu. Setelah mendengar pertanyaan Melnes, Leo mencoba bersikap tenang. Ia tidak menyangka pertanyaan ini akan keluar dari mulutnya. Karena menurut Leo, orang yang paling mungkin bertanya tentang hal itu saat ini hanyalah Steina. Melnes mencoba memposisikan diri sebagai Leo sesuai dengan ajaran Leo sebelumnya. Akibat dari itu, Melnes jadi sadar sesuatu. Leo yang sekuat ini kenapa mau bergabung sama pasukan iblis? Padahal dengan tangannya sendiri, dia bisa memusnahkan manusia dengan mudahnya. Tanpa menjawab pertanyaan, Leo berkata kalau Melnes sudah berhasil dalam ilmu berkomunikasi. Malah mau buatin sertifikat segala. Tapi sayangnya, Melnes sadar kalau Leo cuma mengalihkan pembicaraan dan dia tetap memaksa Leo buat menjawab. Karena Leo belum juga berbicara, akhirnya Melnes gregetan dan kembali berkata, "Apa kamu tidak kecewa? Kamu susah payah bertaruh nyawa buat melindungi mereka, tapi mereka malah mencampakkanmu. Apa tidak ada terbersit di pikiranmu buat memusnahkan manusia, Leo?" Jujur, Melnes pernah berpikir begitu. Ini semua bermula dari masa lalu Melnes. Karena dia memiliki darah campuran, setengah iblis setengah manusia, jadi keberadaannya tidak diterima sama manusia. Udah gitu, dia dibuang sama orang tuanya dan dijual sebagai budak hingga akhirnya guild assassin membeli dirinya. Namun, kehidupan Melnes di guild assassin tidak jauh berbeda. Dia hanya dianggap sebagai bidak yang bisa kapan saja mereka buang. Meskipun begitu, Melnes masih bisa bertahan hidup dan mampu melewati itu semua. Sejak itulah, Melnes sangat membenci manusia. Makanya, setelah tahu pasukan iblis datang kemari, dia merasa menemukan secercah harapan buat merealisasikan dendamnya. Gak tanggung-tanggung, diam-diam dia membersihkan beberapa jalur seorang diri biar pasukan iblis bisa masuk menyerang manusia. Tapi sayangnya, Ratu Ekidna tidak sejalan dengan harapan Melnes. Karena tidak mengerti mengapa pasukan iblis bertindak seperti itu, Melnes akhirnya mencoba mendekati Ratu Ekidna dengan join di pasukan iblis. Setelah hubungannya semakin dekat, Melnes tidak menyangka ras iblis bisa hidup bersamaan dengan manusia. Dan sekarang, dia malah terjebak di situasi itu. Kemudian Ratu Ekidna berkata ke Melnes, ia berharap jika nanti mereka berhasil memiliki batu pertapa, Melnes mau ikut tinggal bersama pasukan iblis. Di saat itu, Melnes tidak menjawab penawaran Ratu, yang ia pikirkan hanya mencari cara memusnahkan manusia dengan tangannya sendiri. Dan tak lama, dia berhasil bergabung di 4 pilar. Sampai saat itu, semua berjalan lancar. Namun, masalah sesungguhnya baru saja dimulai. Leo menggagalkan rencananya. Pantesan aja, sewaktu dikalahkan Leo dulu, Melnes meminta Leo buat menghabisinya saat itu juga. Karena kalau tidak, suatu hari nanti dia akan memusnahkan seluruh manusia. Hanya saja Leo tidak melakukannya. Leo justru membuka mata Melnes. Katanya daripada mati, Melnes lebih baik pergi melihat dunia. Dunia yang dia lihat saat kerja dengan dunia yang ia lihat saat melakukan hal yang ia sukai, sungguh berbeda loh. Jadi kembalilah ke sisi Ratu Ekidna dan mulailah menjalani hidup yang baru. Kalau saat itu Melnes masih berharap ingin mati dan masih melakukan kejahatan, Leo bersedia menghabisinya. Namun sekarang setelah Leo dengan yakinnya berkata begitu, dia malah berhenti jadi pahlawan dan mau melawan manusia. Alhasil, Melnes jadi bingung sendiri. Saat ini, Leo mulai memahami sifat asli petinggi pasukan iblis. Steina yang ia pikir cerdas dan serba bisa, ternyata hanya gadis biasa yang rada-rada aneh. Kemudian, Lily yang Leo anggap polos dan liar, rupanya seorang anak yang baik dan periang. Lalu, Melnes. Awalnya, Leo berpikir kalau dia adalah pembunuh yang kejam dan tak berperasaan. Namun ternyata ia punya perasaan. Bahkan lebih sensitif dari yang lain. Kemudian dengan wajah sendu, Melnes meminta Leo menceritakan yang sebenarnya. Dan akhirnya Leo mulai bercerita.
Awalnya kejadian ini bermula sejak ia baru saja dilahirkan. Kira-kira saat itu dunia jauh berbeda dari sekarang. Tidak ada namanya sihir. Kalau dari penjelasan Leo, dunia yang dia maksud itu dunia yang kayak kita tinggali sekarang ini, teman-teman. Dunia yang menggunakan satelit dan internet. Seluruh penghuni dunia didominasi manusia dan tidak ada monster ataupun iblis di sana. Akan tetapi, itu tidak berlangsung lama. Tiba-tiba saja muncul lubang yang cukup besar di pusat kota Tokyo, dan berbagai macam makhluk iblis keluar dari dalam lubang itu. Kata Leo, asal iblis itu sama kayak Ratu Ekidna. Tujuan mereka datang kemari karena mau menguasai dunia ini. Alhasil, manusia hanya bisa melawan sekuat tenaga dengan senjata apapun yang mereka punya. Yang awalnya hanya setitik kekacauan, dalam waktu singkat, kehancuran melebar kemana-mana. Saat itu, posisi manusia sangat amat menyedihkan. Untuk mengalahkan satu iblis saja, mereka harus bekerja sama membentuk tim. Karena tidak mau situasi semakin memburuk, para peneliti mengembangkan senjata hidup dengan berbagai macam kekuatan tanpa batas untuk melawan iblis-iblis yang dikenal dengan sebutan spesies Demon Heart. Dan salah satu dari spesies ini adalah Leo. Bahkan cuma dia satu-satunya yang berhasil bertahan hidup. Makanya Leo menyebut dirinya pahlawan dari lahir. Yang dia tahu, hidupnya hanya bertugas untuk melindungi manusia dan menyelamatkan dunia. Sebagai informasi aja nih teman-teman, Leo tidak pernah mengalami fase tumbuh. Dari awal ia lahir, tubuhnya memang sudah seperti ini, dan tidak akan pernah menjadi tua. Setelah peradaban mesin berakhir, dunia memasuki fase peradaban sihir, dan Leo tetap menjadi pahlawan. Setiap terjadi kekacauan, dia yang akan maju paling depan. Karena sudah hidup begitu lama, tidak ada satupun iblis yang dapat membunuh Leo sampai detik ini. Akibat dari itu semua, Leo tidak bisa melepaskan diri dari tanggung jawab yang selama ini ada di pundaknya. Maka dari itu, meskipun ia dicampakkan dan ada rasa kecewa, Leo justru bahagia. Bahagia? Iya, dia sangat bahagia. Soalnya dari kejadian itu, Leo jadi punya kesempatan buat melepas semua tanggung jawabnya. Dia tidak perlu lagi melindungi manusia. Dia bisa melakukan apa saja yang ia suka. Bisa menjadi dirinya sendiri, bisa pergi ke tempat yang selama ini belum pernah ia lihat, dan akhirnya dia punya tujuan hidup yang baru, yaitu membantu pasukan iblis. Jujur ya, dari semua cerita Leo, Melna sama sekali nggak mengerti. Namun, Leo tetap saja melanjutkan ceritanya hingga akhirnya Leo tersadar. Ternyata selama ini dia juga butuh didengar. Makanya, setelah bertemu seseorang yang bisa mendengarkannya, Leo jadi terbawa suasana. Dia menceritakan semuanya. Untuk meluruskan kebingungan Melnes, dia jadi bertanya, berapa sih umur Leo? Karena jujur ya, cerita awal Leo tadi sangat amat asing baginya. Sebenarnya, Leo juga sudah nggak ingat sih umurnya berapa. Mungkin udah 1000 tahun lebih. Namun dari semua perjalanan yang sudah Leo lewati di sini, ia bisa menyimpulkan kalau petinggi pasukan iblis semua berhati bersih. Oleh sebab itu, Leo berjanji akan memberikan batu pertapa sebagai hadiah buat pasukan iblis. Ia akan membantu mensejahterakan rakyat iblis. Sampai detik ini, Melnes masih tidak mengerti cerita Leo. Ya, mungkin memang belum waktunya Melnes paham cerita ini. Tapi paling enggak dari kejadian ini, Leo jadi yakin kalau Melnes terus mempertahankan sikap tulusnya dalam berbicara, pasti dia bisa berkomunikasi dengan baik, serta membuat orang-orang di sekelilingnya akan secara nyaman bercerita ke dia. Di akhir cerita, Ratu Ekidna sempat memperlihatkan sketsa seseorang lalu berkata, kalau itu memang dia, mungkin akan dapat menjadi jembatan. Hah? Apa maksudnya ya? Meskipun episode ini agak pendek dan belum lengkap, paling enggak kita sudah mulai tahu latar belakang anime ini seperti apa. Kalau begitu, jalan cerita Leo sampai di sini dulu ya. Happy watching and see you next week. Thank you. Bye-bye.